wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din, amma ba'd. Maka para kiai, para sepuh, para ustaz kesatuan tentang Allah nasab nasihat nasihat pun uji pengurus ranting jamiah anggota ulama yaitu saking Suriah maupun Palestina tentang bangsa Allah nanti uji sekolah warga Nahdiyin wakil khusus kaum musola Baitul Mukarramah beserta pengurusnya yang kalau nanti dan sampun menyediakan sarana dan pasokan kali jangan kage belajar dan pelaksanaan samnya ini mudah-mudahan seluruh sifatnya seluruh beda berdedikatos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 10 kali lipat minimal 10 kali lipat minggu janjinya Gusti Allah anja bil hasanati falahu asyru amsalihha sapa wonge tekan sowan marang Gusti Allah dengan membawa satu kebaikan maka dia akan diberi pahalanya 10 kali lipat minggu minimal sampai dalam ayat lain itu bisa sampai 700 kali lipat. Dan sekali lagi Bapak dengan sediakan dan dibun jika terpenuhi acara ini kok dari dibun balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihasanal jasa Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah kita banyak sekali selalu setiap hari, setiap waktu, setiap detik menerima nikmat saking Allah. Ada saking makanya nikmat yang sampai orang terasa bahwa setiap nafas yang bisa kita hembuskan, setiap pandangan yang kita setiap lirikan mata adalah bagian saking nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kadang mempunyai nikmat hanya dilihat dari materi yang dia yang orang dan baginya ada apa orang yang banyak hal-hal yang jauh lebih berharga dari itu. Setidaknya kita masih bisa bernafas, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa berjalan, tangan kita berjalan, tangan kita masih bisa bergerak, dan seluruh anggota badan kita masih sehat berfungsi. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dibayar dengan rupiah, gitu Pak. Jadi monggo kita syukuri nikmat yang ada ini. Insya Allah Nabi Qur'an Gusti Allah janji la in syakartum la azid dan akum balik kafatum imabadi kasyati. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung mengajarkan kita untuk selalu beristimewa atau setidaknya berkumpul kemudian menyatukan diri dari berbagai macam pandangan yang berbeda atau setidaknya kita bersatu, kita berdiri di atas perbedaan yang ada. Itu adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah kita mengadakan suatu acara utawi pengajian sing jenenge Lailatul Istimah. Hadisnya kalau apa? Yang pertama hadis saking dikatakan saking Imam Abi Dawud kali Imam Tirmidzi dalam sebuah hadis sing intine tentang adalah nasihat dari para sahabat itu waktu itu
pada bersendiri ketika Nabi nasihat dalam hal ini naik berlepas sing dalam hadis pada Nabi Mayyasi mingkun fasayara ikhtilafan katsira bahwa maka sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah Nabi maksudnya setelah Nabi akan melihat suatu perbedaan yang sangat banyak tentunya di antara umat Kanjeng Nabi. Dan ketika sudah terjadi perbedaan ini, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kita diperintah untuk berpegang teguh pada sunnah-sunnah Nabi atau ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya atau tindak lampau para khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-Mahdiyyin, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdu 'alaiha bin nawajib, sampeyan cokota bahasa ini, cokota sing kencang dengan utuban. Maksudnya cekelan sing kencang aja usul karo tindak lampau para sahabat Kanjeng Nabi, khususnya khulafa'ur rasyidin. Ini penting. Saking arep menika kula dari niki badhe cerita mawon, cerita tentang apa nggih? Tiyang-tiyang ingkang saleh mulai sahabat mudah-mudahan sampai ke Madzhabul Arba'ah utawi madzhab ingkang sawan. Cerita mawon niki sebab kula wonten salah sedaya Ustaz kula itu nanti bahwa malam bahasa Arab juga ini satu dari sebuah sastra atau dari sebuah makalah. Tutur hadis as-shalihin fa bi dzikrihim tatanazzalu 'alaihir rahmah wal barakah. Sebutkanlah cerita-cerita orang soleh. Fa bi dzikrihim tatanazzalu 'alaihir rahmah wal barakah. Maka dengan kita sering menyebutkan sejarah cerita orang-orang soleh, Allah akan menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Terus kalau cerita ini maksud tujuannya tidak ada lain adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ini sudah cerita awal ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang iman pertama dari golongan orang dewasa atau dari golongan orang dewasa, dan dia mendapatkan julukan As-Siddiq sing bahasa Indonesia sing banget temene atau banget bener adalah ketika di antara orang-orang hampir-hampir tidak percaya kepada Nabi Muhammad dalam masalah Isra Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi melantunkan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sing artinya adalah tulisin cerita ayat ini menceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan hanya dilaksanakan dalam satu malam atau kurang dari satu malam, bolak-balik sing Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di negara Palestina, yang pada waktu itu ukurannya itu butuh waktu 1 bulan dan bisa bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kok Kanjeng Nabi mature dawuh cukup dalam 1 malam. Maka tentunya adalah secara akal tidak bisa menerima. Akal orang bisa
terima. Tapi sahabat Abu Bakar di saat pada waktu itu orang yang imannya ragu-ragu menjadi kafir, orang yang kafir semakin mengolok-olokkan Nabi bahwa Muhammad adalah majnun. Tapi sahabat Abu Bakar langsung mengatakan, jika itu yang mengatakan adalah Muhammad, maka saya membenarkan dengan 100%. Jadi pada waktu itu sahabat Abu Bakar tidak menggunakan logika, orang gunakan akal pikiran, tapi menggunakan keimanan. Maka sahabat Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq. Tapi kali adalah sahabat Umar bin Khattab, adalah khalifah yang kedua menggantikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu jasanya banget hebat. Panggil kita selanjutnya. Di antara sejarah yang tidak bisa kita lupakan adalah penetapan kalender Hijriah. Itu adalah yang pertama mencetuskan adalah sahabat Umar di zaman khalifah sahabat Umar. Awal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ditetapkan sebagai penanggalan kalender Hijriah. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan dari kita umat Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya dan yang sangat amat penting adalah usulan sahabat Umar dalam membukukan kitab suci Al-Quran. Jadi kemudian Al-Quran itu zaman Kanjeng Nabi, tulisannya itu masih berserakan. Ada yang di lepak korma, ada yang di bebatuan dan seterusnya. Berserakan. Orang kayak saya ini Pak Bumi, saya itu karena tersusun terbukukan yang sampai pengen maca dari surat A sampai B ya sakit, dari juz 1 sampai berapa sakit kan otonom nggih. Panapalnya yang bisa. Zaman Nabi tidak seperti itu. Barang khalifah jeung Nabi wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus di situ sahabat Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar yang pada waktu itu menjadi khalifah atau pimpinan umat Islam agar Al-Quran segera dibukukan atau akan hilang ditelan oleh waktu. Ambil Quran yang berserakan, orang terbukukan bisa hilang. Pertama sahabat Abu Bakar dengan usulan saking sahabat Umar jawabnya apa? Sahabat Abu Bakar jawabnya, wahai Umar, apakah saya harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama jawabannya semua. Akhirnya sahabat Umar kondur, langsung balik laki-laki tekanan maring sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, masalah pembukuan Al-Quran adalah sesuatu yang halus dan yang sangat baik. Terus sahabat Umar mendesak mendesak sahabat Abu Bakar agar membukukan Al-Quran. Akhirnya sahabat Abu Bakar melihat keseriusan dari sahabat Umar. Akhirnya sahabat Abu Bakar, biarkan saya berpikir dan beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang 1 bulan, kurang lebih ini kalau berbatas, kurang lebih 1 bulan, sahabat Abu Bakar memanggil sahabat Umar beserta katib bahasa sekretaris juru tulisnya Kanjeng Nabi yang menika sinten kula Sanes Usman sing sebagai Nabi Sanes Abdullah bin Mas Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah juru tulisnya Kanjeng Nabi. Makanya saya pikir setiap organisasi pasti ada sekretaris.
Itu dari dulu juga Kanjeng Nabi sampun wonten sekretarisnya namine Zaid bin Sabit. Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar nimbali sahabat Umar, sahabat Zaid bin Sabit, kemudian nek boten Abdullah bin Abbas dekat Jabal Mahmud. Bon, niku minimal 3 orang. Sakwise niku ae sahabat matur, sahabat Abu Bakar di hadapan orang yang tersebut, orang-orang penggawa sahabat matur bahwa saya telah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati saya sudah yakin bahwa usulan sahabat Umar adalah sesuatu yang baik, yang benar, yang harus dilaksanakan. Maka saya memutuskan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, kalau misalkan ini ada satu lagi, untuk segera mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di mana-mana. Akhirnya salah satu sahabat tiga tadi akan menjawab maring sahabat Abu Bakar, seandainya sampean perintah nyonggot pindah gunung Uhud, gon pindah gunung Uhud, itu bagi hati saya lebih ringan ketimbang nomor mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Karena merasa berat mengumpulkan Al-Quran, menyatukan Al-Quran. Siji Kanjeng Nabi ora amalan tidak memerintah. Kedua itu adalah ayat-ayat Gusti Allah yang sangat diagungkan oleh umat Islam. Sedikit pun tidak boleh ada yang salah, keliru, niku apa namanya kesalahan fatal. Maka secara hati sahabat itu merasa sangat amat berat. Tapi karena ini perintah khalifah, maka saya harus melaksanakan seberat apapun perintahnya. Nikilah akhirnya Al-Quran berhasil dibukukan, tapi cuma siji tok disimpen ning sahabat Abu Bakar. Wis. Nikilah salah satu jasane sahabat Umar yang diputuskan oleh sahabat Abu Bakar yang tidak bisa kita lupakan. Sampai saiki alhamdulillah nyong sampeyan bisa ngaji, bisa maca Fatihah, bisa maca suratan, surat-surat pendek lan seterusnya tersusun rapi terbuka niku berkat jasane sahabat Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Niki penting. Kemudian sahabat Utsman ketiga adalah sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman dikenal dengan julukan bin Nurain. Bin Nurain. Baca ya kali ada koreksi. Bisa dikira sahabat bin Nurain niku ceritanya apa? Jadi sahabat Utsman niku dadi niki sing kula pahami dadi mantune Kanjeng Nabi, rupanya pernah menikah dengan Ummi Kulsum. Nggih. Terus sing tunggale Ruqayyah. Tapi niki putrine Kanjeng pertama yang sewu Ummi Kulsum, kemudian setelah Ummi Kulsum meninggal, kemudian dengan Ruqayyah. Sama-sama kedua putrine Kanjeng Nabi. Tentunya atas perintah Kanjeng Nabi. Makanya sahabat Umar dijuluki dengan panggilan bin Nurain. Nurain ini artinya nur, dua cahaya. Rupanya dua putrine Kanjeng Nabi. Tapi karena atas takdir Allah kedua putrine Kanjeng Nabi ini boten gada keturunan. Meninggal di masa muda. Bon itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dia tergolong sahabat yang sangat kuat dalam hal yang sangat dermawan di bidang. Beliau adalah salah satu penyokong dana setiap ada peperangan dengan orang kafir. Kemudian di zaman sahabat Utsman ini Al-Quran yang awalnya di zaman sahabat Abu Bakar itu hanya satu,
itu dibukukan menjadi sangat banyak. Pada waktu kenapa dibukukan dengan sangat banyak? Karena pada waktu di zaman Khalifah Utsman itu Islam sudah menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sing saiki yen ora salah negarane jumlahe ana 22 Emirat Arab. Jumlah negara Arab sekarang menjadi 22. Pada waktu zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu, semua jazirah Arab itu dipegang oleh satu negara yang berpusat di kota Madinah. Itu di zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Berkat sahabat Umar, perkembangan Islam sangat luas, bahkan sampai ke Teluk Persia, sampai di Kerajaan Romawi. Itu juga yang menaklukkan adalah sahabat Umar. Itu sesuai dengan ayat Gusti Allah dalam surat Kahf. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Niku jadi sekarang wonten Pak. Nalika zamane Kanjeng Nabi taksih sugeng, esuk besar, esuk sakjane. Niku Kanjeng Nabi nyurati Raja Romawi agar memeluk agama Islam. Akhirnya dikirimlah Kanjeng Nabi mengutus utusan untuk mengirim surat kepada Raja Romawi. Sesampai di hadapan Raja Romawi, surat Kanjeng Nabi dibaca, tapi apa tindakan atau apa sikap dari Raja Romawi? Sekali itu di hadapan utusan Kanjeng Nabi, surat Kanjeng Nabi langsung disobek-sobek. Surat Kanjeng Nabi langsung disobek-sobek ini ngarepe utusannya Kanjeng Nabi. Akhirnya saat utusannya Kanjeng Nabi langsung ke Madinah melaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mendengar kabar kados mekaten, Kanjeng Nabi langsung dawuh, hari ini Raja Romawi menyobek-nyobek suratku. Kelak di kemudian hari negara Romawi akan dirobek-robek oleh umat Islam. Salah kene bahasa kene jenenge ramal ya. Sesuatu yang belum terjadi ngarane ramal nggih. Niku bisane Kanjeng Nabi jawab terus niku nggih karena Kanjeng Nabi naporane malaikat Jibril datang dengan membawa surat Ar-Rum. Rupanya mau Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Terus ana rapal sing kesimpulannya Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui Ghulibatir Rum. Negara Romawi benar-benar akan walaupun di film mati tapi maknanya akan dikalahkan fiat nanti dalam waktu dekat. Wahum bimba diwala bisa dipun. Intinya bahwa kerajaan Romawi pasti akan dikalahkan oleh umat Islam. Akhirnya kan Nabi matur kados wis. Ternyata di zaman Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, negara Romawi berhasil ditaklukkan oleh Islam melalui pengepungan. Sahabat Umar kalau tidak salah mengerahkan lebih dari masalah sampai 100.000 Pak. 100.000 tentara Islam. Jebule zaman kuwi berarti sing jenenge perang hebat menawa nggih Pak. Zaman sak menika, zaman wong wis sedikit kok nggih. Tapi tentara Islam bisa terkumpul sampai 100.000. Bayangkan, itu kan menunjukkan bahwa tentara Islam waktu itu sangat amat kuat di dunia ini. Akhirnya kalau tidak salah sekitar 6 bulan kerajaan Romawi
tepung akhirnya jatuhlah kerajaan Romawi di tangan Islam. Ini diantar secara itu. Nah, ini kembali ke sahabat Utsman karena negara Islam sudah berkembang begitu besar. Di sana sini banyak orang-orang membaca Al-Quran, tapi satu daerah dengan daerah lain macane beda. Akate keke. Wong Jawa, wong Tegal karo wong Brebes macane sejen. Wong Brebes karo wong Indramayu macane sejen. Maning karo wong Jakarta karo wong Sunda sejen. Maning ditemukan perbedaan-perbedaan dalam membaca Al-Quran. Akhirnya ada salah satu sahabat sing sowan mari sahabat Utsman setelah keliling, ini termasuk petugas kerajaan ini, petugas negara. Setelah keliling dari berbagai negara, akhirnya matur kali sahabat Utsman, adrik hadhihi ummah. Artinya selesaikan masalah umat ini dalam perbedaan membaca Al-Quran, atau akan terjadi perbedaan yang lebih tajam di antara umat Islam khususnya dalam membaca Al-Quran. Maka setelah musyawarah dengan berbagai pembesar sahabat Utsman memutuskan juga untuk memperbanyak Al-Quran. Akhirnya nyuwun singgikan 6 sahabat Abu Bakar sudah wafat, akhirnya dititipkan kepada putrinya yang bernama Asma, yang berlebat. Ini putrinya umat apa ini? Ingkang bernama Asma. Barang niku minta supaya Al-Quran iki induk dipinjamkan akan diperbanyak. Barang diperbanyak, semua kota daerah niku diberi masing-masing satu Al-Quran dengan tujuan agar semua cara membacanya itu satu sama. Makanya saya ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Jangan ngerti nggih, ada istilah Mushaf Utsmani. Niku ceritanya harus makan. Jadi mushaf yang sesuai dengan naskah sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Ali adalah dikenal sahabat yang sangat ulung di medan perang. Dia adalah panglima perang terkemuka di zaman Kanjeng Nabi, sehingga seringkali pertahanan musuh niku diporak-porandakan oleh siasate sahabat Ali karramallahu wajhah. Maka sahabat Ali dijuluki Al-Qarrar. Al-Qarrar maknanya cara kiranya yang mampu memporak-porandakan pertahanan musuh. Niki sahabat Ali karramallahu wajhah. Bahkan sampai saiki sudah masuk dalam cerita sahabat Ali punya pedang yang sangat amat dikenal, namanya pedang Dzulfikar. Bahasa kene pedang yang mampu berpikir sendiri mengarah ke musuhnya. Itu pedang adalah pemberian Rasulullah SAW ketika sahabat Ali dipercaya untuk memimpin perang. Terus niku sampai saya akhirnya sahabat Ali dikenal niku punya pedang arane pedang Dzulfikar. Bocah cilik senenge nonton film kayak apa namanya? Roma Irama Dzulfikar. Yang sangat pedang Dzulfikar niki memang wonten cerita yang dulu datang sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pun harusnya waktunya tidak mengizinkan sampai jam 10